mulia, yaitu thalabul ilmi. Sebelum kita mulai majelis ini, kita awali terlebih dahulu dengan pembacaan Sayyidul Istighfar. Mudah-mudahan semua dosa dan kesalahan kita, baik yang zahir maupun yang batin, yang besar maupun yang kecil, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikuti bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyibah. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqu wa'dil amin. Syafi'ul musyafi'in wa syahidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para jamaah, wabil khusus Badan Takmir Masjid Al-Akhyar, para jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan kita berada di waktu yang berkah, waktu ijabah, dan terutama kita berada di bulan yang baik, yaitu akhir daripada penghujung bulan Sya'ban. Kita doakan mudah-mudahan yang berada di majelis ini doanya dan hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah istiqomahkan ibadah kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak dan cucu kita menjadi anak cucu yang soleh dan solehah. Ya Allah, berikanlah pada kami rezeki yang halal dan berkah. Berikanlah ya Allah pada kami rezeki yang halal dan berkah. Perkenankanlah kami ya Allah yang hadir di majelis ini ya Allah untuk bisa berziarah kembali ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan sujud, wafatkanlah kami dalam keadaan ruku, wafatkanlah lidah kami selalu zikir kepadamu ya Allah. Wafatkanlah di akhir hayat kami mengucapkan kalimat syahadah. Wafatkanlah kami dalam keadaan ibadah. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, berkahilah kami di akhir bulan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini patut kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah kepada kita kesempatan dan hidayah untuk bisa kita hadir untuk sholat berjamaah di tempat yang berkah ini. Mudah-mudahan seluruh amaliyah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kehariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa catatan berkaitan dengan bulan Sya'ban. Kalau bulan Rajab biasanya banyak sekali penceramah, khotib dan sebagainya menjelaskan terkait dengan fadilah bulan Rajab. Namun bulan Sya'ban nyaris. Kenapa? Karena orang sudah mulai sibuk memikirkan bulan suci Ramadan. Padahal ada beberapa catatan terkait dengan bulan Sya'ban. Yang pertama, bahwa bulan Sya'ban itu adalah syahru yaghfulun nas. Bahwa bulan Sya'ban adalah bulan banyak dilupakan oleh manusia. Jadi apa yang dikemukakan oleh baginda Rasulullah nyata dalam kehidupan kita. Kita kalau sudah masuk lewat nisfu Sya'ban, lupa kita segala-galanya. Kenapa? Karena sibuk kita dengan mempersiapkan bulan suci Ramadan. Jadi oleh karenanya, padahal Rasulullah itu menganjurkan di bulan Sya'ban ini terus tingkatkan amal ibadah.
Kenapa bulan Rajab kita adalah bulan untuk menanam, bulan Sya'ban adalah bulan untuk nyiram tanaman, dan bulan suci Ramadan adalah bulan panen. Bagaimana kita bulan suci Ramadan akan panen kalau ternyata bulan Sya'ban kita tidak pernah siram amal ibadah kita, kemudian bulan Rajab pun kita tidak pernah menanam amal kebaikan. Jadi oleh karenanya di bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk banyak memperlakukan amal kebaikan. Jadi orang yang biasa melakukan di bulan Rajab puasa, maka bulan Sya'ban dilanjutkan. Orang yang biasa qiyamul lail di bulan Rajab, bulan Sya'ban ditingkatkan. Ada kaitannya dengan ibadah puasa. Berdasarkan hadis riwayat Aisyah, "Mara'aitun Nabi." Saya tidak pernah melihat Nabi, kata Siti Aisyah, itu berpuasa hampir 1 bulan full kecuali di bulan Sya'ban. Hadirin yang berbahagia. Jadi oleh karenanya mohon izin. Jadi kalau ada di antara kita yang dia berleha-leha, dia nggak banyak puasa di bulan Sya'ban, berarti keluar dari sunnah. Dan Rasulullah pun beliau melakukan itikaf, beliau melakukan qiyamul lail, makin kenceng beliau lakukan di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena memang bulan suci Ramadan adalah bulan itikaf, bulan suci Ramadan adalah bulan ibadah dan sebagainya. Mohon izin, saya biasanya menyebutnya kita dengan baginda Rasulullah beda-beda tipis kita. Jadi kalau Nabi Muhammad bulan Sya'ban itu makannya sedikit, banyakkan puasanya. Jadi kalau kita tipis, sedikit-sedikit makan kalau kita, ya. Nabi Muhammad itu masuk bulan Sya'ban tidurnya sedikit, ya, tidurnya sedikit. Jadi kalau kita sedikit-sedikit tidur kita. Jadi beda-beda tipis kita. Jadi oleh karenanya kembalikan kepada sunnah. Jadi kata baginda Rasulullah bahwa Sya'ban disebut sebagai bulan banyak dilupakan oleh manusia. Oleh karenanya jangan lupa, ya, justru di bulan Sya'ban inilah kita kencengin amal ibadah kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Yang kedua, di dalam bulan Sya'ban ada satu peristiwa yang sangat besar dan mulia. Apa? Malam nisfu Sya'ban. Kita biasanya menyikapi umat Islam yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban itu ada 3, saya bilang. Yang pertama, umat Islam yang menyikapi nisfu Sya'ban 100% sepenuh hati dia. Ya, dia udah nggak lihat lagi apakah hadisnya sahih. Dia udah nggak ngeliat lagi apakah hadisnya doib dan sebagainya. Yang penting kumpul di masjid, kemudian baca Yasin 3 kali, sholat sunnah hajat 2 kali dan sebagainya, kemudian doa dan zikir. Udah. Tuh, itu umat Islam yang menyikapi nisfu Sya'ban sepenuh hati. Ada umat Islam yang menyikapi nisfu Sya'ban setengah hati dia. Ya, jadi terima agak nggak terima dia, masih ragu dengan hadisnya. Saya beritahukan Pak, kitab yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban, ya, itu ada 4 kitab minimal. Yang pertama ada kitab Al-Idah, yaitu fi fadilatin nisfi Sya'ban yang dikarang oleh Ibnu Hadar Al-Haythami. Kemudian Syekh Muhammad Abdullah Al-Ghimari, 45 halaman tuh berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Jadi mohon izin kalau ada di antara kita masih ragu nih, Ustadz ini bid'ah apa enggak ya Pak Ustadz, ngapain ngumpul, ngapain baca Yasin 3 kali dan sebagainya. Kalau menurut saya lebih baik baca Yasin 3 kali ketimbang nyumbang lagu karaoke 3 lagu. Ya, betul kan nih? Ya, kumpul di masjid, Yasin yang pertama dengan harapan mudah-mudahan panjang umur, amin. Yasin yang kedua kita baca kemarin, mudah-mudahan diberikan kesehatan untuk ibadah. Yasin yang ketiga mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, iman kepada Allah, sampai titik yang terakhir kita husnul khotimah. Jadi saya pikir apa yang salah? Nggak ada yang salah. Nah, ada umat Islam yang ketiga menyikapi umat Islam masih sakit hati dia. Ya, dia tebarkan di medsos kebencian bahwasanya hadis yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban maudhu, palsu katanya. Kemudian ada lagi yang mengatakan doib dan sebagainya. Syekh Abdullah Muhammad Al-Ghimari dia menyebut kurang lebih 10 hadis yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Memang di dalamnya ada yang doib, tapi ingat, sepakat ahli muhadis mengatakan mengamalkan hadis doib untuk fadailul amal diperbolehkan. Jadi insya Allah malam Rabu kemarin saya doakan mudah-mudahan hajat Bapak, doa dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa diampuni pada malam nisfu Sya'ban, kecuali 2 yang tidak diampuni kata Rasulullah. Yang pertama adalah au musyrikun, orang yang musyrik, demen dia sholatnya, kedukunnya juga rajin dia. Ya, nah ini orang kayak gini nggak diampunin dia. Yang kedua al-muslimuna sahna, yaitu 2 orang muslim yang saling tidak tegur sapa dia, masih diam-diaman dia, nggak bayan dia. Maka orang yang kayak gini, walaupun mohon maaf dia ikut nisfu Sya'ban, tapi mohon maaf doanya tidak akan diijabah dan dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ini malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang ketiga, ada yang menarik. Catatan yang ketiga yang berkaitan dengan Sya'ban adalah karena di bulan ini yaitu syahru intiqalul kiblah. Ya, yaitu bulan dipindahkannya kiblat. Terjadinya di bulan Sya'ban. Pada saat Nabi Muhammad sholat zuhur kayak tadi, kemudian beliau sebelumnya diejek orang-orang Yahudi. Mana umat Islam? Umat Islam nggak punya kiblat katanya. Ngikutnya bisa aja ke Yahudi. Yahudi kiblatnya udah jelas ke Masjidil Aqsa. Makanya Nabi Muhammad berdoa dia terus di bulan Sya'ban. Akhirnya doanya diijabah. Dan pada saat sholat zuhur 2 rakaat, mohon izin Pak. Jadi pada waktu beliau masih ke sana kiblatnya, beliau sholat begini 2 rakaat. Turun surat fawalli wajhaka satral masjidil haram. Pandangkanlah wajah kamu ke Masjidil Haram. Baru 2 rakaat Nabi Muhammad berpindah langsung ke Masjidil Haram. Ya, karena kiblat pertamanya di sana. Jadi kalau Bapak nanti ziarah, saya doakan, amin. Berangkat haji sama umroh mampir tuh di Madinah. Ada masjid namanya Masjid Kiblatain. Masjid yang memiliki 2 kiblat. Dan Nabi Muhammad disebut Imam al-Kiblatain, yaitu imam 2 kiblat. Kiblat yang pertama ke Masjidil Aqsa umat Islam, maka turun kiblat yang kedua yaitu ke Masjidil Haram. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Ada pertanyaan jamaah kemarin, Ustadz, kira-kira nanti ada kabar lagi gak pindah kiblat? Nggak ada. Sampai hari kiamat akan terus kiblatnya ke Masjidil Haram. Ya, jadi justru artinya kenapa? Dalam kehidupan kita, jadikan masjid ini sebagai kiblat. Jadikan masjid ini sebagai benteng. Ya, jadikan sebagai perubahan dalam kehidupan kita. Kalau kita pengen berubah kehidupan kita, dia lebih makmur, lebih sejahtera, lebih bahagia, kembali ke masjid, laksanakan sholat berjamaah. Makanya mohon maaf, menghadapi bulan suci Ramadan harus istiqomah kita. Ini saya beritahukan kepada para jamaah yang pengurus masjid, mohon maaf, kalau nanti malam tarawih pertama nggak usah pakai pengumuman, nggak usah pakai pengumuman, pasti yang datang banyak, betul? Ya, ibu-ibu udah ngetem sejadahnya udah ngetem maghrib. Padahal isaknya belum datang, sejadahnya udah datang duluan. Ya, tapi coba mohon maaf, malam 21, malam 22, subhanallah, pindah kiblatnya dari masjid dan musola ke Tanah Abang. Betul? Betul kan nih? Hadirin yang berbahagia, para jamaah yang saya hormati. Udah ditaker imam kita mah. Tarawihnya 23, bacanya juga udah ketahuan. Saya kemarin alhamdulillah baru pulang, dan pada waktu sholat Jumat saya ketemu di Masjid Nabawi. Imam besar Masjid Nabawi, sekaliber imam besar Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi itu sholat Jumat imamnya bacanya tahu apa? Rokat yang pertama inna a'toina kal kautsar. Rokat yang pertama inna a'toina. Rokat yang kedua, kirain saya mah agak panjangan, kulhu. Ya, coba kalau ketemu masjid jamaah Masjid Al-Akhyar, ini mah imam gua banget ini mah. Betul gak? Betul gak? Tuh. Ya, coba jadi imam tarawih di Masjid Al-Akhyar, baca inatoina, coba dikurangin amplopnya. Tapi ternyata imam bukan gak pinter tuh. Imam bukan gak hafal Al-Quran 30 juz, mereka hafal 30 juz. Karena syarat utama untuk menjadi imam Masjidil Haram dan imam Masjid Nabawi adalah hafid Quran 30 juz. Apa maknanya? Dia malu dengan makhluk yang ada di sebelahnya yang sangat mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Idza amma ahabat ahadukumun nas falyukhafif." Apabila kamu jadi imam, kamu dipercaya jadi imam, maka dipersingkat, jangan lama-lama. Kenapa? Fa inna wara'akum, karena di belakang kamu ada orang yang punya hajat. Ada orang yang pengen buang hajat, ada anak kecil yang sedang menangis, ada orang tua sepuh yang boro-boro dia untuk kejar-kejaran, dia untuk bangun saja dia sudah perjuangan. Tuh, begitu indahnya Rasulullah mengajarkan kepada kita. Nih mohon maaf sama bapak-bapak, nih mohon maaf ya, kira-kira kalau imam taraweh itu bapak-bapak senangnya yang panjang apa yang pendek? Ya, yang pendek. Ya. Ada 23 rakaat 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil amin. Fadlan minallahi wa ni'mah. Ngerentak tuh, Pak. Hadirin yang berbahagia. Rubba qari'in wal Qur'anul ya'anu. Hati-hati buat para imam yang tarawih. Jangan kejar setoran dia, jangan panjangnya aja dia 23 rakaat tapi bacaannya rusak. Nanti di akhirat dia akan dilaknat oleh Allah. Ya.
Coba jujur, kita kalau lagi sholat berjamaah, bapak mules nih, mohon maaf nih. Imam kemudian dia baca yang panjang, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Kira-kira bagaimana Pak? Makin mules, ya, moncor di situ kita. Tapi mohon maaf, bapak lagi mules, bapak punya hajat, imam bacanya pendek, alhamdulillah dia pasti. Begitu pula orang tua yang dia membawa anaknya menangis dan sebagainya. Hadirin yang berbahagia, saya perlu jelaskan, sekarang beredar TikTok, ya, informasi dari Kementerian Arab Saudi yang menerangkan tidak boleh buka puasa selama Ramadan di Masjid Nabawi dan sebagainya, kemudian tidak boleh bawa anak-anak dan sebagainya. Saya pikir mohon maaf, ini keluar dari sunnah. Rasulullah itu mohon maaf, justru beliau bawa anak-anak ke masjid. Bahkan dalam satu riwayat beliau senang sama anak-anak. Dia bawa Hasan dan Husain. Bahkan dalam satu riwayat, mohon maaf, beliau pernah sujud Pak, sujud beliau. Kemudian ditunggangin tuh sama cucunya. Sampai Rasulullah lama beliau sujudnya. Sampai sahabat ngendek-ngendek dia begini. Sampai Assalamualaikum dia bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi kamu sujudnya lama ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Saya tidak mendapatkan wahyu, tapi saya nggak seneng kalau ngelihat anak saya, cucu saya lagi enak dia, kemudian saya ganggu. Tuh, lihat tuh. Beda sama kita. Mohon maaf, kalau kita sama kakeknya nih, mohon maaf, cucunya datang. Kalau lagi kakeknya lagi sholat, cucunya datang, langsung ditunggangin, ya, ini kita, langsung kita mah dijeldakin kita mah, ya. Itu dia. Langsung Assalamualaikum sampai bilang, dasar lu cucu goblok lu. Udah tahu engkau lagi sholat, begitu. Hadirin yang berbahagia. Jadi ini kalau menurut saya, biarkan anak-anak itu berangkat ke masjid. Biarkan mereka demen dengan masjid. Mereka nggak pernah diajarkan bagaimana ruku, bagaimana sujud. Mereka ngelihat, tetapi penglihatan mereka jadi ilmu pengetahuan di kemudian hari. Pernah kita ngajarin mereka sujud? Pernah kita ngajarin mereka ruku bagaimana? Tidak. Tapi mereka mengajarkan kalau orang tuanya yang di depan bercanda, dia pun akan bercanda. Tapi orang tuanya serius, dia pun akan anak kecil. Hadirin yang berbahagia, para jamaah yang saya hormati. Yang keempat, catatan yang keempat yang ada di bulan Sya'ban adalah turunnya surat Al-Ahzab ayat 56. Turunnya surat Al-Ahzab ayat 56. Ingat. Apa? Siapa yang tahu Al-Ahzab 56? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Jadi kalau ada jamaah nanya, Pak Ustadz, wirid yang bagus kalau di bulan Sya'ban itu apa? Yang pertama sholawat, banyakin sholawat. Kullu sholawatin khosaisun. Ini para ulama mengatakan, setiap sholawat, ya, itu semuanya punya khosais, punya keutamaannya, punya fadilahnya. Yakin, ikhlas, amalkan, istiqomah. Bapak kenal yang namanya sholawat tibil qulub, ya, sholawat tibil. Dulu nggak pernah kita dengar tuh. Tapi gara-gara pandemi jadi hafal kita. Ya, yuk bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa. Bapak yakin Bapak lagi dalam keadaan sakit, berbaring di rumah sakit, baca salawat tibil qulub, insya Allah Allah berikan kesembuhan. Ada salawat kamilah. Kalau orang lagi punya masalah, rezekinya seret, baca salawat kamilah setiap habis salat 11 kali. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammad ladzi tanhalu bil qad, sampai habis. Kalau Bapak pengen semua permasalahan selesai, rezekinya ngalir dan sebagainya, baca salawat munjiat. Permasalahan beku banget, nggak pernah ditemukan jalan keluar, baca salawat fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim. Semuanya Pak, Masya Allah. Ya,
Yakin nggak kalau salawat itu pembawa rezeki? Yakin. Saya kemarin dapat YouTube, seorang ulama besar mengatakan, mohon maaf, nggak usah kita baca salawat kalau tujuannya buat dunia. Saya kurang setuju. Kenapa? Boleh-boleh saja kalau menurut saya. Sah-sah saja kita ngamalin salawat tujuannya buat dunia, nggak ada masalah. Karena memang ada beberapa hadis yang Rasulullah kemukakan, kalau wirid ini rezekinya ini, kalau duha murahin rezeki. Itu Rasulullah sendiri yang bilang. Ya, hadirin yang berbahagia, para jamaah yang saya hormati, saya kemarin bawa 271 jamaah, 6 bis saya bawa. Habis dari Masjid Kuba, ya, itu biasanya mampir ke kebun korma. Nah di kebun korma saya suruh masuk tuh jamaah 6 bis, ayo masuk semua. Pak Ustadz nggak masuk, nggak, udah belanja. Saya kasih waktu belanja, udah. Mereka belanja, saya mah di luar aja Pak. Sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Pak. Allahumma sholli. Pak Ustadz nih 3 kilo Pak Ustadz. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus sholawat aja. Pak Ustadz nih coklatnya Pak Ustadz. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus aja. Alhamdulillah rezekinya ngalir. Amin. Percaya gak? Coba tes nanti di Alfamart. Ya, Bapak belanja di Indomaret, Alfamart, udah di depan kasir, udah bawa, Pak, ini belanjanya 250. Allahumma sholli ala sayyidina. Insyaallah. Ya, gila loh ya. Hadirin yang berbahagia, semua sholawat kurang lebih ada 27. Kalau kita baca, subhanallah. Saya baru dapat ijazah sholawat yang diamalkan juga oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Barang siapa yang kita baca setiap malam Jumat 10 kali, minimal 1 kali dia. Fadilahnya kenapa? Itu roh baginda Rasulullah nemenin dia tuh nanti di alam kubur. Ya, malaikat Munkar dan Nakir mau nanya sama dia, kata Rasulullah, ente kalau mau nanya sama Pak Haji Hendro, hadepin duluan itu, kata Rasulullah. Amin. Masya Allah. Yuk ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Habibil Mahbub al-Alil Qadri al-Adibil Jah wa ala alih wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Habibil Mahbub al-Alil Qadri al-Adimil Jah wa ala alih wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Habibil Mahbub al-Alil Qadri al-Adimil Jah wa ala alih wa sahbihi wa sallam. A'jaztukum ihadihi sholawah qabiltu ijazah. Mudah-mudahan bisa diamalkan, amin. Baca setiap malam Jumat minimal 1 kali, ya. Insya Allah nanti ketika kita, jadi kalau ada yang bilang, Pak Ustadz, kan kalau saudara kita lihat ya, rest in peace, kalau di kuburan apa, istirahat dengan tenang. Buat kita bukan istirahat Pak, justru dia akan menghadapi masalah besar dia, ya. Jadi buat umat Islam yang dia masuk ke liang kubur, kemudian dia tutup dengan papan, ditempelkan mukanya ke liang lahat dia, itu bukan selesai masalahnya, justru dia setelah ditinggalkan oleh saudaranya, dia akan menghadapi masalah yang besar. Apa masalahnya? Kuburan yang tadinya sempit tambah sempit, yang tadinya gelap makin gelap dia, yang tadinya kotor makin degil dia, dan yang terpenting dia bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Orang yang baca sholawat tadi itu didampingi oleh baginda Rasulullah, beliau sampai nanti bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir untuk bisa menjawab itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammad hamdan syakirin hamdan na'imin ya mujibad du'a ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, di akhir penghujung bulan Sya'ban ini ya Allah, jadikanlah ini sebagai momentum untuk kami saling bermaaf-maafan. Tidak ada sakwa sangka dan gundah di antara kami ya Allah.
baik dosa besar maupun dosa yang kecil, yang zahir maupun yang batin. Dosa kami kepadamu ya Allah, terlebih dosa kami kepada kedua orang tua kami dan guru-guru kami. Ya Allah, hadapilah kami Ramadan dengan suka dan cita, dengan iman dan wahtisaban, menghadapi puasa dengan penuh harapan dan ridho-Mu ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah, kuatkanlah iman kami untuk bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Tarawih pada malam harinya, siang hari kami ukir hidup kami dengan bacaan Al-Quran, kami basahkan lidah kami dengan zikir dan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan yang terindah dalam hidup kami. Sampaikanlah umur kami bisa bertemu dengan Ramadan sampai akhirnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi akhir syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi akhir syahri Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.